Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan laporan penelitian statistika. Sebelumnya, perkenalkan, saya Putri Dwi Anggraini dengan NIM 276. Saya Rutika Supadewi dengan NIM 303. Saya Krisnaliza Silvasa Azhara dengan NIM akhir 266. Yang pertama yaitu latar belakang. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas kampus, khususnya di GKB 2 atau 3, gazebo, dan laboratorium. Kepuasan ini dianggap krusial dalam membentuk pengalaman belajar yang optimal. Fasilitas yang memadai diharapkan menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa merasa nyaman atau puas dengan fasilitas yang disediakan oleh kampus di GKB 2 atau 3. Fokusnya melibatkan evaluasi ruang kelas, sirkulasi udara, pencahayaan, dan kenyamanan kursi. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan dan rekomendasi perbaikan jika diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mahasiswa. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi hubungan antara kepuasan mahasiswa dan kualitas belajar. Yang kedua, untuk menilai faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan mahasiswa. Yang ketiga yaitu untuk mengukur kualitas fasilitas kampus. Yang keempat yaitu untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan. Yang kelima, untuk mengukur dampak kepuasan mahasiswa terhadap prestasi akademik. Yang keenam, untuk memberikan kontribusi pada pengembangan strategi manajemen fasilitas. Selanjutnya yaitu target sampel. Sampel yang kami targetkan yaitu para mahasiswa atau mahasiswi yang sehari-harinya berkuliah di gedung GKB 2 atau 3, mulai dari jurusan manajemen hingga teknik. Teknik yang akan kami gunakan untuk menentukan sampel ini yaitu teknik pengambilan sampel kuota. Teknik ini mengambil sampel hingga kuota tertentu terpenuhi untuk setiap kategori yang ditentukan. Selanjutnya yaitu deskripsi kuesioner. Kuesioner ini untuk menggali tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas GKB 2 atau 3 di Universitas Muhammadiyah Malang dan melihat bagaimana fasilitas tersebut memengaruhi kualitas belajar serta motivasi mahasiswa yang terdapat 9 pertanyaan. Yang pertama, yaitu apakah Anda menggunakan ruangan pada GKB 2 atau 3 dalam beberapa mata kuliah yang Anda tempuh? Pertanyaan yang kedua, berapa kali dalam seminggu Anda menggunakan ruangan pada GKB 2 atau 3? Yang ketiga yaitu seberapa puas Anda dengan fasilitas yang disediakan di GKB 2 atau 3 Universitas Muhammadiyah Malang? Yang keempat, bagaimana penilaian Anda terhadap kebersihan dan pemeliharaan GKB 2 atau 3? Yang kelima, yaitu bagaimana penilaian Anda terhadap kenyamanan ruang kuliah GKB 2 atau 3. Yang keenam, menurut Anda apakah fasilitas GKB 2 atau 3 memengaruhi kualitas belajar Anda? Yang ketujuh, sejauh mana fasilitas GKB 2 atau 3 memengaruhi motivasi Anda untuk datang ke kelas dan belajar? Yang kedelapan, apakah Anda merasa fasilitas ruang kelas GKB 2 atau 3 memenuhi kebutuhan belajar Anda? Yang kesembilan, sejauh mana fasilitas di GKB 2 atau 3 membantu Anda dalam proses belajar dan pemahaman materi. Selanjutnya yaitu alur penyebaran kuesioner. Yang pertama yaitu kita membuat Google Form yang berisi pertanyaan yang terdiri dari 9 pertanyaan tadi. Selanjutnya yaitu menyebarkan ke grup-grup WhatsApp. Setelah itu yaitu menyebarkan ke kontak pribadi. Untuk selanjutnya, analisis data hasil penyebaran kuesioner atau deskriptif statistik. Yang pertama, penggunaan ruang GKB 2 maupun 3. Kami mendapatkan jika mayoritas responden adalah pengguna ruang GKB 2 maupun 3 dikarenakan kami memberikan syarat dan ketentuan untuk responden sehingga data yang kami dapatkan sesuai dengan tujuan. Berikutnya, analisis data hasil penyebaran kuesioner ini setelah melakukan
Perhitungan rata-rata, kami mendapatkan rata-rata responden menggunakan uang GKP 2 atau 3 dalam seminggu adalah 4 hari. Selanjutnya, kami mendapatkan mayoritas responden memberi nilai 3 untuk kepuasan terhadap fasilitas yang disediakan di GKP 2 atau 3 dari nilai 1 sampai 5, mulai dari sangat tidak puas sampai sangat puas yang kami berikan. Kemudian dari nilai 1 sampai 5 tadi kami mendapatkan mayoritas responden memberikan nilai 3 terhadap kebersihan dan pemeliharaan GKP 2 atau 3. Selanjutnya kami mendapatkan mayoritas responden memberi nilai 3 terhadap kenyamanan ruang kuliah GKP 2 atau 3 dari nilai 1 sampai dengan 5 mulai sangat tidak puas sampai sangat puas yang kami berikan. Untuk selanjutnya, kami mendapatkan mayoritas responden memilih ya dari pilihan ya dan tidak untuk pertanyaan apakah fasilitas di GKP 2 atau 3 mempengaruhi kualitas belajar mereka. Selanjutnya, dari nilai 1 sampai 5, sangat tidak puas, sangat puas yang kami berikan, kami mendapatkan mayoritas responden memberi nilai 3 terhadap sejauh mana fasilitas GKP 2 atau 3 mempengaruhi motivasi belajar mereka untuk datang ke kelas dan belajar. Yang selanjutnya, dari nilai 1 sampai 5, sangat tidak puas sampai sangat puas yang kami berikan, kami mendapatkan mayoritas responden memberi nilai 3 terhadap apakah fasilitas ruang kuliah GKP 2 dan atau 3 memenuhi kebutuhan belajar mereka. Dari nilai 1 sampai 5, sangat tidak puas sampai sangat puas yang kami berikan, kami mendapatkan mayoritas responden memberi nilai 3 terhadap sejauh mana fasilitas GKP 2 atau 3 membantu Anda dalam proses belajar dan pemahaman materi. Berikut ini adalah tabel hasil dari perhitungan kami, yaitu deskripsi statistik. Setelah melakukan perhitungan, kami melakukan uji coba hipotesis dengan hipotesis 0, yaitu terdapat adanya pengaruh yang signifikan antara tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas GKP 2 atau 3 Universitas Muhammadiyah Malang dan kualitas belajar mereka. Hipotesis alternatif atau H1, yaitu tidak adanya pengaruh yang signifikan antara tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas GKP 2 atau 3 Universitas Muhammadiyah Malang terhadap kualitas belajar mereka. Untuk melakukan uji coba hipotesis, maka kami melakukan uji Z karena responden yang kami dapatkan lebih dari 30 responden. Berikut ini merupakan rumus dari uji Z. Dan hasil dari perhitungan kami mendapatkan Z hitung sebesar 47,94980. Selanjutnya, dari Z tabel didapatkan nilai Z untuk confidence level 0,975 yaitu sebesar 1,96. Maka hasilnya adalah Z hitung lebih besar daripada Z tabel sehingga H0 ditolak. Oleh karena itu, kesimpulan yang kami dapatkan yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan antara tingkat kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas GKP 2 atau 3 Universitas Muhammadiyah Malang terhadap kualitas belajar mereka atau mahasiswa. Berikut ini merupakan dokumentasi pengerjaan ketika kami mengolah data-data yang kami dapatkan. Sekian dari kami, apabila ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.